281, Dr. William Osier sebagaimana dikutip oleh Dr. Hirschberg telah menyatakan apa yang saya nyatakan sebagai hukum timbulnya penyakit. Seandainya Dr. Osier mengatakan suatu hari, 2 hari atau 10 hari adalah waktu untuk pileknya mereda, pasiennya akan menerima keyakinan sadar Dr. Osier dan pileknya akan hilang, telah berjalan selama beberapa hari yang menurut dokter diperlukan untuk menyembuhkan flu, atau akan menyebabkan penyakit selesema di kepala jika dokter meyakininya. 282 profesi kedokteran tersebut mengakui bahwa tidak ada satupun penyakit spesifik yang diketahui, juga gejala yang sama mungkin mengindikasikan penyakit yang berbeda. Penyakit hati, ginjal, atau kandung kemih semuanya mempunyai gejala yang serupa, dan semuanya membutuhkan waktu tertentu untuk sembuh, dan karena penyakit ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan semua gejala penyakit diikuti oleh tindakan tubuh pasien, maka dokter yakin diagnosisnya benar dan obat serta pengobatannya menjadi penyebab kesembuhannya. Padahal faktanya, setelah dokter memutuskan penyakitnya adalah masalah hati, ginjal, atau kandung kemih, kesadarannya mengarahkan sistem pasien untuk menciptakan jenis dan penyebabnya, penyakit yang dia yakini. Hati, ginjal atau kandung kemih tidak mempunyai kecerdasan, dan tidak dapat mengikuti rangkaian gejala apapun tanpa arahan pikiran dokter. Pasien biasanya tidak mengetahui gejalanya, namun dokter menyadari setiap kondisi yang akan berkembang dari hari ke hari. Untuk membuktikan bahwa kesadaran dokter menentukan jenis dan bentuk segala penyakit, kita akan memeriksa bukti-bukti dari para dokter terkemuka di dunia dan mencari tahu apa yang mereka ketahui tentang pengobatan dan pengaruhnya terhadap umat manusia. 283 kutipan dari pidato karya senator di Senat AS. Dr. Oliver Wendell Holmes, yang pernah menjadi ahli dalam praktik kedokteran, mengatakan, umat manusia telah dibius sampai mati dan dunia akan menjadi lebih baik jika isi dari setiap toko apotek dikosongkan ke laut, meskipun konsekuensinya akan sangat merugikan, ikan-ikan itu akan sangat disesalkan. 284 Profesor Hermann Burhaeff, MD, seorang dokter ternama dari Jerman, berkata, jika kita mempertimbangkan kebaikan yang telah dilakukan terhadap manusia oleh segelintir murid sejati Aesculapius dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan terhadap umat manusia oleh sejumlah besar dokter, sejak asal muasal seni kedokteran hingga zaman kita sekarang, kita pasti akan berpikir bahwa akan lebih baik jika tidak ada dokter manapun di dunia ini. 285 Profesor C.A. Gilman MD mengatakan, pikiran yang lincah dan pemotongan ringan pada leher seseorang adalah istilah yang sama. 286 Profesor Francois Magendie, anggota MD Paris dari Institut Kedokteran Perancis, ahli fisiologi dan guru ternama, menulis dan membaca sebagai berikut, marilah kita tidak lagi bertanya-tanya akan kekurangan keberhasilan yang menyedihkan yang menandai praktik kita ketika ada suara yang menakutkan. Prinsip fisiologis di antara kita. Saya ragu untuk tidak menyatakan, betapapun parahnya saya harus melukai kesombongan kita, bahwa begitu besar ketidaktahuan kita akan sifat sebenarnya dari gangguan fisiologis yang disebut penyakit sehingga mungkin lebih baik tidak melakukan apapun dan mengundurkan diri dari keluhan tersebut, ke tangan alam daripada bertindak seperti yang sering kita terpaksa lakukan, tanpa mengetahui cara dan tujuan dari saluran kita, dengan risiko yang jelas mempercepat kematian pasien kita. 287 Saat berbicara di depan kelas kedokterannya, beliau berkata, saudara-saudara, pengobatan adalah omong kosong belaka. Saya tahu itu disebut ilmu pengetahuan. Ini tidak seperti ilmu pengetahuan. Para dokter hanya bersifat empiris jika mereka bukan penipu. Saudara-saudara, Anda telah memberi saya kehormatan untuk datang ke sini untuk menghadiri ceramah saya, dan saya harus mengatakan dengan jujur sekarang, pada awalnya, bahwa saya tidak tahu apa-apa di dunia ini tentang kedokteran, dan saya tidak tahu siapapun yang tahu apa-apa tentang hal itu. Siapa yang bisa memberitahu saya caranya menyembuhkan sakit kepala, atau asam urat, atau penyakit jantung? Tidak seorang pun. Oh, Anda bilang dokter bisa menyembuhkan orang. Saya yakin orang bisa disembuhkan, tapi bagaimana mereka bisa disembuhkan? Tuan-tuan, alam melakukan banyak hal, banyak sekali imajinasi. Dokter tidak berbuat jahat, padahal mereka tidak menimbulkan bahaya apapun. 288 Izinkan saya memberitahu Anda sekalian, apa yang saya lakukan ketika saya menjadi dokter di Hotel Dieu, sekitar 3 atau 4 ribu pasien melewati tangan saya setiap tahun. Saya membagi pasien menjadi 2 kelas, dengan yang satu aku mengikuti apotik dan memberikan obat yang biasa,
tanpa tahu sedikit pun mengapa atau mengapa, kepada yang lain saya memberikan pil roti dan air berwarna, tentu saja tanpa memberitahu mereka apapun tentang hal itu, dan kadang-kadang tuan-tuan, saya akan membuat divisi ketiga, yang kepadanya saya tidak akan memberikan apapun. Mereka yang terakhir akan merasa bahwa mereka diabaikan, namun alam selalu datang untuk menyelamatkan, dan semua kelas 3 menjadi sehat. Hanya ada sedikit angka kematian di antara mereka yang menerima pil roti dan air berwarna, namun angka kematian terbesar terjadi di antara mereka yang diberi obat dengan hati-hati menurut apotik. 289 Prof. Martin Payne, MD, berkata, obat-obatan hanya menyembuhkan satu penyakit dengan menghasilkan penyakit lain. 290 Dr. James Gregory, yang memang menambahkan reputasi yang sama besarnya pada Departemen Medis Universitas Edinburgh seperti yang lainnya salah satu profesornya, mengatakan, 99 dari 100 fakta medis adalah kebohongan medis, dan sebagian besar teori medis adalah omong kosong yang mengejutkan dan mengejutkan. 291 Prof. Marie-Francois Xavier Bichat, M.D., ahli anatomi, biologi, fisiologi, dokter, dan penulis Perancis, menulis praktik medis dikatakan kontradiktif. Saya katakan lebih jauh lagi bahwa ini sama sekali bukan profesi yang layak untuk dijalani, diikuti oleh orang-orang yang berakal sehat. 292 Herbert A. Parkin, MD, berkata, orang awam mulai membiasakan diri dengan terapi sugestif dan menyembuhkan serta disembuhkan olehnya dalam berbagai samaran, dan mereka akan segera diminta untuk menyatakan mendukung atau menentangnya. Dokter adalah bukan di kelas yang akan diizinkan untuk memberikan penilaian akhir pada praktik seni penyembuhan. 293 Charles Kidd, MD, MRCS, penulis berbagai risalah, menulis, merupakan pengakuan yang menyedihkan dan memalukan bahwa saat ini harapan utama kita akan reformasi medis hanya ada pada masyarakat terpelajar. Berbicara tentang kesalahan diagnosis, Senator Works mengatakan, 294 penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Investigasi Rumah Sakit dari Dewan Suaka Metropolitan menunjukkan bahwa otopsi terhadap pasien yang meninggal di Rumah Sakit Bellevue menunjukkan bahwa 47,7% diagnosis penyakit di rumah sakit tersebut salah. Pengawas rumah sakit tersebut dilaporkan mengatakan bahwa ini adalah hasil yang sangat bagus, dan di Rumah Sakit Massachusetts rata-rata kesalahan diagnosis mencapai lebih dari 50%. Tentang tahayul kuman, dia berkata, 295 dari semua kondisi negatif yang paling ditakuti oleh ras. Kita dilahirkan sebagai pengecut. Ibu kita mengkhawatirkan kita sebelum kita dilahirkan. Kita memasuki kehidupan bumi dengan dinding air mata. Semua yang memiliki apapun mereka takut kami akan terkena flu atau campak atau batuk rejan atau difteri atau meninggal karena keluhan. Musim panas. Seseorang sepanjang waktu takut bahwa kami akan tersiram air panas atau kedinginan atau jatuh dari tempat tidur atau ke bawah atau ke dalam sumur. 296 Ketika kita sudah cukup umur untuk merasa takut, kita takut pada orang tua kita, guru kita, menteri, kegelapan, setan. Nanti kita takut kegagalan bisnis, api, takut pemilu akan membuat seseorang mengutak-atik dengan tarif atau sistem keuangan kita yang diberkati. Kita takut di darat dan laut, atau takut terhadap api dan air, dingin dan panas, angin dan hujan es, petir dan angin topan, gempa bumi dan gelombang pasang, namun kita bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang yang sakit, rakyat. 297 Ketakutan yang paling konyol adalah ketakutan terhadap kuman. Kita menertawakan gajah karena takut pada tikus, namun ketidaktahuan gajah dalam hal itu adalah kebijaksanaan murni bila dibandingkan dengan ketakutan manusia terhadap penyakit menular dan kebodohannya, upaya untuk membasmi mereka dengan karantina, disinfektan, germisida, getah bening dan serum. Kita terus-menerus mendengar orang tua memerintahkan anak-anak untuk mengenakan pakaian hangat saat cuaca dingin atau badai agar mereka tidak tertular penyakit gripe atau difteri. Seolah-olah mikroba peduli sebaliknya bagaimana Anda berpakaian. Beberapa orang terkenal mengalami selama sebulan dengan usus besarnya tersumbat oleh setengah makanan yang dicerna di sekelilingnya mulai dari katup sekum hingga fleksura sigmoid. Para dokter memberinya 17 jenis obat-obatan dan minuman campuran, salah satu di antaranya akan membuat orang sehat sakit sampai mati, dan pasien tersebut meninggal walaupun perawatan medis telah dilakukan dengan sangat baik. Kerabat, pers, masyarakat, menuntut nama untuk penyakit tersebut.
Sebuah nama, kerajaanku untuk sebuah nama. Jadi para dokter mengatakan penyakit gripe atau influenza atau tifus atau radang usus buntu, dan semua orang yakin bahwa pasien tersebut meninggal dengan cara yang benar-benar teratur dan benar. 298 mengenai khayalan bahwa radium akan menyembuhkan kanker, ia mengutip Dr. Francis G. Wood, Direktur Penelitian Kanker di Universitas Columbia, sebagai berikut, operasi adalah satu-satunya obat, tetapi perawatan radium atau sinar dilakukan sebagai pengobatan paliatif sementara, di mana operasi tidak mungkin dilakukan. Jumlah kegagalan akibat radium melebihi angka penyembuhan 100 berbanding 1. Generasi berikutnya akan diperlukan untuk memberikan pengetahuan mengenai penyebab sebenarnya dan sifat sebenarnya dari kanker. Eksperimen selama 35 abad menunjukkan bahwa faktor keturunan memainkan peranan kecil, jika ada, sama sekali dalam penampilannya. 1. Sebagai kesimpulan dia berkata. 299. Pak Presiden, untuk merangkum kasus-kasus penyembuhan yang telah saya sampaikan kepada Senat dan jumlah masing-masing penyakit tersebut, termasuk 57 kasus, mencakup 36 penyakit berbeda, dan jumlah masing-masing jenis yang terbukti telah ada, hampir seluruhnya, jika tidak disembuhkan, dianggap tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan atau pembedahan, dan didiagnosis demikian oleh dokter yang kompeten. Mereka adalah sebagai berikut: TBC, kebiasaan minum, kebiasaan narkoba, penyakit ginjal, kanker, tumor, kelengkungan tulang belakang ganda, asma, sujud gugup, neuralgia, penyakit jantung organik, asam urat rematik, sakit mah, cedera karena kecelakaan, ataksia lokomotor, malformasi anak, sembelit kronis, gangguan pencernaan, susah tidur, kencing manis, pemfigus, keracunan timbale, penyakit katup jantung, kelumpuhan, mielitis kronis, batu empedu, masalah paru-paru, penyakit B kanan, neritis multiple, jantung tembakau, rematik, kebutaan, ketulian, nekrosis tulang dada, epilepsi, appendicitis. 300 Senator Works memperkenalkan 57 kesaksian berbeda tentang penyembuhan pikiran dari orang-orang, yang mayoritas diantaranya diklaim oleh senator sebagai kenalan pribadi, dan dia secara pribadi menjamin keakuratannya. 301, 36 penyakit berbeda di atas disembuhkan melalui keyakinan sadar dari penyembuh pikiran yang dikomunikasikan kepada kecerdasan alami kehidupan bawah sadar pasien sesuai dengan hukum alam pikiran, dan setelah ketakutan, keraguan dan keyakinan profesi medis, telah menjerumuskan pasien ke dalam penderitaan tanpa harapan dan kematian yang terlalu cepat. Adalah mungkin untuk menyembuhkan setiap penyakit tubuh dari keluarga manusia tanpa obat-obatan atau bantuan materi, sementara tidak mungkin menyembuhkan penyakit tubuh apapun dengan obat-obatan atau pengobatan materi tanpa kerja sama pikiran. Agar dapat menyembuhkan dengan obat, pikiran dokter harus sama dengan pikiran penyembuh tanpa obat. Ini adalah keyakinan sadar dari dokter atau penyembuh pikiran yang menyembuhkan pasien mereka, dan itu adalah keraguan, ketakutan dan keyakinan dari dokter yang praktis bebas dari penyembuh pikiran yang menciptakan dan melanggengkan penyakit pada pasien dokter. 302. Alasan mengapa profesi kedokteran belum menemukan hukum pikiran yang mengatur pasien dan dokter, adalah karena adanya tindakan alam yang tidak disadari dan tidak dapat diketahui ketika menciptakan kesehatan, dan tindakan penyakit yang disadari dan dapat diketahui. Dokter diajarkan bahwa gejala tertentu menunjukkan penyakit tertentu yang akan berlangsung selama beberapa hari, dia kemudian menjadi sadar akan hal ini dan dalam banyak kasus, pasiennya akan mengikuti persis gejala yang telah diajarkan kepadanya. Hal ini meyakinkan dokter bahwa diagnosis dan pengobatan pasiennya adalah benar, namun kenyataan bahwa penyembuh pikiran akan mengobati gejala penyakit apapun yang diketahui, dan pasien tidak akan mengalami gejala apapun yang menurut dokter akan terjadi, membuktikan secara meyakinkan bahwa kesadaran terpelajar dokter menciptakan penyakit yang coba disembuhkannya dengan obat. Setiap kondisi pasien yang dokter ketahui sebelumnya, terbukti oleh penyembuhan pikiran adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh keyakinan mental, ketakutan atau keyakinan dokter. 303. Profesi medis mungkin tidak mengetahui dampak ketakutan, keraguan dan keyakinan terhadap pasiennya, namun ketidaktahuan mereka tidak akan menghalangi mereka untuk menciptakan penyakit yang mereka coba sembuhkan dengan obat-obatan atau pengobatan material. Hukum pikiran tidak dapat diubah seperti hukum gravitasi. Ketidaktahuan atau kesengajaan bukanlah penghalang bagi berlakunya kedua undang-undang tersebut. Keyakinan sadar dokter bahwa pasiennya akan meninggal atau sembuh, akan membunuh atau menyembuhkan pasiennya, apapun obat atau bahan yang digunakan.
Satu-satunya pengecualian terhadap efek ini adalah ketika pasien memberontak terhadap pengobatan dokter dan menjadi sadar akan kondisi alaminya. Dokter kedokteran tidak bisa lepas dari tanggung jawab mengarahkan kekuatan kehidupan secara mental untuk menciptakan atau menyembuhkan penyakit. Mereka berdua adalah pencipta pikiran dan penyembuh pikiran dari penyakit, dan kelainan bentuk, terlepas dari apa yang mereka pikirkan atau yakini. 304 Dokter sangat manusiawi dan bukan tentara bayaran. Mereka merawat banyak pasien dengan sangat hati-hati karena mereka tahu sebelumnya bahwa mereka tidak akan menerima bayaran apapun. Meskipun benar bahwa beberapa dokter menerima komisi atas resep dari apoteker, namun tidak satupun dari mereka menerima komisi untuk mahkota emas dan kecapi. Departemen ini ditangani oleh Billy Sunday dan rekan kerjanya. Itu adalah tujuan setiap dokter sabar dan tidak menjadikan mereka bidadari prematur. Semua niat dokter itu baik. Betapa disayangkannya tidak ada hukum niat, jika ada, tidak akan ada penyakit atau penyakit. Hukum alam pikiran di mana keyakinan sadar, ketakutan, keraguan dan keyakinan dokter dikomunikasikan kepada kecerdasan alami bawah sadar pasiennya, dan membunuh atau menyembuhkan pasien, tidak terpengaruh oleh kesengajaan. Hukum tidak bisa bernalar, ia hanya bisa bermanifestasi. 305 merupakan tuduhan yang sangat serius untuk menuduh semua dokter yang menggunakan obat-obatan atau pengobatan material lainnya untuk menyembuhkan penyakit tubuh, yang menyebabkan penyakit dan meningkatkan kematian. Namun jika kita mengambil bukti dari dokter yang paling terpelajar dan paling berpengalaman di dunia, bersama dengan penyembuhan yang dipengaruhi oleh penyembuhan pikiran, ia menopang muatan yang sangat serius ini. Fakta bahwa selama 40 tahun terakhir sudah menjadi rahasia umum bahwa para penyembuh pikiran telah menyembuhkan pasien setelah pengobatan material yang diberikan dokter kepada mereka untuk menderita dan mati karena tidak dapat disembuhkan, menghilangkan pengakuan profesi medis atas ketidaktahuan tindakan mereka. Satu-satunya pembelaan yang mereka miliki hanyalah ketidakpedulian, kelambanan atau kefanatikan, yang tidak bisa dijadikan pembelaan atas tuduhan serius ini. Vaksinasi adalah kejahatan lain yang dilakukan beberapa dokter, namun kecerdasan para renungan akan segera menghapuskan peninggalan barbarisme ini. 306 Pengetahuan adalah segala sesuatu yang rentan terhadap pembuktian. Newton menemukan hukum gravitasi dengan melihat apel jatuh ke tanah. Penemuan hukum alam ini menghancurkan banyak kepercayaan dan tahayul yang telah menjadi pengetahuan, dan begitu kita menemukan hukum alam, kita menghancurkan kepercayaan dan tahayul. 307. Semua hukum alam yang diketahui membuktikan bahwa hukum tidak dapat diubah, tidak pernah berubah. Hukum adalah penyebab yang tidak terlihat dan kita hanya mengetahui hukum dari akibat yang ditimbulkannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat hukum gravitasi, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat air mengalir ke atas bukit, meskipun jutaan orang percaya bahwa ada kekuatan yang dapat melakukan hal ini, dan kepercayaan ini telah menjadi penyebab dari semua pemujaan, penghormatan dan penghormatan, ketakutan terhadap kekuatan gaib yang dianggap lebih besar dari hukum. Namun begitu kita mengetahui hukum alam, kita mengetahui bahwa alam selalu bekerja berdasarkan hukum yang tidak dapat diubah, dan tidak pernah berubah. Percaya bahwa ada kekuatan yang bisa mengubah hukum alam adalah sebuah tahayul yang bodoh. 368 Penyebab penciptaan yang tidak terlihat selalu terwujud dalam keselarasan, dan hanya ketidaktahuan kita terhadap hukum alam yang menyebabkan kita percaya pada kekuatan selain hukum alam. Setiap generasi menambah pengetahuan kita tentang hukum alam, dan menghancurkan kepercayaan dan tahayul generasi sebelumnya. Setiap abad telah menambah pengetahuannya pada abad-abad sebelumnya, sampai kita kembali ke masa di mana manusia tidak mengetahui hukum alam apapun, di mana manusia adalah orang biadab yang bodoh. Sejarah membuktikan bahwa inilah jalan yang ditempuh pengetahuan. Evolusi adalah hukum pengetahuan, sama seperti hukum alam semesta. Siapapun dapat membuktikan hukum alam pikiran siapa yang mau berusaha. 309 Dari kutipan yang mengutip para dokter, kita mendapatkan pendapat dari para dokter paling cerdas di dunia saat ini. Namun tidak satupun dari mereka memberikan saran tentang bagaimana penyembuh pikiran menyembuhkan lebih banyak pasien daripada dokter medis. Faktanya adalah, penyembuhan pikiran dalam bentuknya yang paling efektif saat ini terjalin dengan tahayul, sehingga para penyembuh pikiran tidak tahu apa-apa lebih banyak tentang hukum penyembuhan daripada yang dilakukan dokter.